Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya tolong ceritakan kisah tentang Alqamah. Baik. Para santri rahimakumullah, Alqamah termasuk sahabat baginda Rasul. Ya. Perlu Anda semua tahu, Alqamah itu pemuda yang soleh, yang sudah yatim sejak dia kecil. Ibunya dengan berjualan mengurus Alqamah, begitu susah payah. Dan Alqamah paham betul bagaimana ibunya seorang ibu yang bertanggung jawab. Buya sedikit melenceng ya, sedikit lah kasih waktu dari pertanyaan teteh ini. Begini pengalaman Buya ya di Ulul Albab ini. Ada yang datang ke pesantren nitipkan anaknya. Ini gimana Bu? Mak sudah tua. Oh ini Buya, anak ini cucu saya. Ayahnya sudah meninggal, tinggal ibunya. Ibunya di mana? Kerja di Saudi. Oh, ada. Dia terima anak itu. Buya lihatnya perkembangannya stabil. Buya nanya sih, kamu suka dikasih uang nggak? Ya dari mana ibu? Ibu kan transfer yang ngirim uang ke nenek. Dan ada lagi yang datang ke sini. Tadi kan anak laki-laki, nah perempuan. Yang datang ibunya sendiri. Buya titip anak saya, ini usianya 8 tahun, perempuan. Kenapa Bu? Saya kerja jadi pembantu rumah tangga Buya. Suami saya sudah meninggal 6 atau 5 tahun yang lalu. Oh iya. Ya udah Pak. Buya melihat si anak itu dia di pesantren betah, stabil. Itu dua kondisi ya yang Buya hadapi. Karena dulu itu santri yang jaga BMT Buya, yang terima santri Buya pada saat Buya belum punya karyawan, Buya bawa telur, bawa beras dari jalan, Buya yang manggung. Sekarang Buya ada karyawan. Dulu segala oleh Buya. Datang lagi ada anak perempuan lagi. Itu kelas 8. Kelas 7. Yang datang ke sini kakeknya. Buya titip dari mana? Dari satu daerah. Di mana orang tuanya masih ada? Enggak, ibunya sudah meninggal, Buya. Tinggal ayahnya. Oh iya. Udah. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan ada masalah. Kabur si awat itu. Dan Buya tanya-tanya ke temannya, wah dia Buya suka nyuri-nyuri barang. Buya sudah mulai berpikir yang ditinggalkan ayah, anak ibu, tapi ditinggalkan ibu, ayahnya masih ada begitu. Begitu kebetulan ada yang datang lagi, tidak lama seorang anak laki-laki sama ibunya yang sudah meninggal. Wah itu lebih parah. Bawa ke sini, bawa air, bawa ngelem. Akhirnya Buya menyimpulkan, anak-anak zaman sekarang kalau ditinggalkan oleh ayahnya, yang ngurus adalah ibunya, lebih survive. Tapi kalau yang ditinggalkan oleh ibunya wafat, ayahnya masih ada, itu keurus benar. Nah, jadi makanya dalam hal ini di Ulul Albab, meskipun ibunya sudah tidak, ibunya yang tidak ada, yatim saja. Karena istilah yatim dan piatu kan itu istilah bukan nggak melihat. Ya lihatnya Al-Quran saja. Nah, pada kenyataannya ditinggalkan ibu, lebih beresiko. Ayah meninggal, ibu mah tidak nikah lagi.
Meskipun ingin menikah mungkin secara nafsunya ada. Tapi kalau ibu meninggal si ayahnya kawin deh budak teh diurus. Oh eta teh. Lobana diurang teh. Nah, sedikit Buya garis gambaran ya. Artinya begini nah. Kamu kalau ditakdirkan Allah istri kamu meninggal lebih dulu ya misalkan. Kamu menjadi bapak harus bertanggung jawab. Boleh kamu nikah lagi, tapi anak adalah anak, tidak ada istilah bekas anak atau mantan anak. Anak tetap. Ini Buya sampaikan tentang itu. Pengalaman Buya 25 tahun kan ngurus kalian, ngurus pesantren 24 lebih. Baik, kita kembali ke Alqamah. Makanya saat itu Alqamah pada saat sedang pemuda ya begitu soleh, memperhatikan ibunya, dia suntangan dan sampai doa. Suatu hari memang sudah takdirnya kan, akhirnya Alqamah menikah. Santriwan setelah Alqamah menikahnya itu lupa ke ibunya. Hampir 100% kasih sayangnya itu ke istrinya, nggak tersisa untuk ibu. Buya wanti-wanti nih ke laki-laki. Pada saat kalian nanti, sekarang kan kalian pasti sayang ke ibu, pasti, belum terbagi. Saat nanti datang calon kamu, seorang perempuan, apalagi kamu sudah menikah dengan perempuan itu, pasti kamu akan sedikit berpikir, bukan berpikir ya, akan mengalami bahwa membagi cinta itu bagaimana. Nah, Buya perlu sampaikan, cinta kepada ibu, sayang kepada ibu, itu beda warna dengan cinta kepada istri dan sayang kepada istri. Itu beda warnanya. Hanya orang-orang yang paham agama yang bisa membedakan warna itu. Kebanyakan gelap. Termasuk Alqamah. Jangan sampai terjadi nih untuk kalian. Artinya pada saat kalian nanti sudah punya istri, ke ibu tetap sayang, bahkan ditingkatkan sayangnya. Ke istri juga sayang dan ditingkatkan sayangnya. Dengan cara yang berbeda. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi. Nikahlah Alqamah, dan Alqamah nikah dengan seorang yang orang beradalah. Sehingga Alqamah tinggal di rumah mertuanya. Tinggal di rumah mertuanya, kemudian mertuanya juga membikinkan rumah untuk Alqamah dan putrinya. Jadi akhirnya Alqamah berpisah dari mertuanya dan berpisah dari ibunya. Lama Alqamah tidak bertemu Tuhan. Ya. Ini sudah terbius Alqamah dengan istrinya itu. Ananda nanti kalau sudah punya istri, tidak mengurangi kunjungan kita ke orang tua. Mumpung masih ada, kalau sudah tidak ada tinggal menyesalnya. Orang tua itu bukan melihat bawaan kita, bukan, tapi datangnya kita. Tenyanak nanaon ge wios. Ada pada dongkap ka sepuh tenyanak nanaon tegadu nanaon. Ulah. Berkunjung ke orang tua itu adalah termasuk yang disebut albirru. Sedangkan bawa makanan dan sebagainya itu al-hasanu. Albirru jauh di atas al-hasan. Ya kalau kalian mampu ya albirru dan al-hasanu, ya kita kunjung ke orang tua dan bawa makanan, bawa apa, kesenangan orang tua, lebih hebat lagi jempolnya 2. Tapi jangan sampai tidak punya uang, tidak punya untuk beli apel, tidak punya beli untuk kue, kita tidak datang ke orang. Datang, suntangannya, nanya kesehatannya. Mama gimana? Ibu gimana? Umi gimana? Abi kalau masih ada, bapak kalau masih ada, ayah. Lama tidak berkunjung sampai akhirnya ibunya yang berkunjung ke Alqamah karena sudah kangen.
Kenapa nih Alkomah nih gak datang-datang? Udah kangen, kata ibunya. Jauh. Dia bawa jauh makanan kesukaan Alkomah. Nasi khas Arabia tentunya ya. Mau daging kambing dan sebagainya dibawa. Meskipun uang gak ada, dikumpul-kumpul. Datanglah ibunya ke rumah Alkomah. Alkomah lagi tidak ada, lagi kerja. Ada istrinya. Cukup luas rumah Alkomah ini. Kata menantunya, istrinya Alkomah, ibu tunggu dulu. Kakaknya ya Kang Alkomahnya belum datang. Tunggu di depan, di tepas, di ruang depan ibunya nunggu. Berangkat dari pagi-pagi belum datang, siang belum datang, sore belum datang, menjelang mau maghrib datang. Alkomah, kata ibunya, sudah rangak ini ibunya. Bu, maaf ya bentar ya, saya buka dalam dulu. Ini bawa kain untuk istri saya. Dia nggak langsung rangkul, dia langsung ke rumah ke belakang. Tunggu ya bu, duduk dulu. Astagfirullah. Mulai ibunya, sabar. Kedengaran doa Alkomah, gini bilang, istriku tercinta, tersayang, memang harus begitu ke istri. Memang, untuk ke istri manggil ngaran. Ngarannya misalkan uneh kernaun ulahnya awak juga jangan manggil ke suami namanya komar kernaun komar salah. Panggil yang tersayang, kakanda tercinta ya. Baik, dengar nggak? Dia bilang ini Alkomah itu, Neng, ini kain ada macam-macam. Ini yang baik untuk Neng. Ini yang kurang baik untuk ibu aja. Itu juga kalau mau dikasih, kalau nggak dikasih nggak apa-apa. Astaga, sampai begitu itu. Ibunya kaget dengar kata-kata itu. Neng ini untuk Neng yang bagus, yang nggak bagus untuk ibu saja. Tapi kalau Neng mau nggak ngasih nggak mau. Ibunya nggak banyak pikir, langsung pulang tanpa bilang ke Alkomah. Pulang. Cerita singkatnya tidak berapa lama sakitlah Alkomah. Alkomah sakit. Kemudian saat itu sudah pada tahu sakitnya cukup parah, sampai teriak-teriak, tetangga juga pada keganggu. Kemudian saat itu baginda Rasul dipanggil karena sudah sakaratul maut. Dilihat, wah ini langsung Rasul teg ya. Oh so kan Rasul itu tabib yang luar biasa. Buya bahasa itu Tibun Nabawi ya. Kitab Tibun Nabawi itu bagaimana cara pengobatan Rasul, aduh mantep. Nah udah gitu langsung beliau nanya gini, kayak para sahabat, panggil ibunya. Panggil ibunya. Bilang Alkomah sudah sakaratul maut. Panggil. Bu, itu putramu Alkomah. Oh enggak apa-apa, biarkan aja. Ibu udah enggak sayang lagi, sakit hati. Pulang lagi bagian Rasul, ibunya enggak mau datang. Aduh, gimana? Supaya berdoa saja, berdoa supaya Allah mau berikan kelancaran. Sudah teriak-teriak itu matanya sudah berguling-guling, itu jungkir balik matanya. Harusnya kalau yang normal itu sudah meninggal. Tapi teriak-teriak. Itu di hadapan bagian Rasul berani teriak-teriak, itu udah parah. Coba susul lagi. Yang kedua. Sudah bilang kan sudah sakaratul maut. Bu, itu Alkomah sudah sakaratul maut, Bu. Enggak apa-apa mau mati juga. Sudah enggak perlu lagi ibu. Ibu kalau sudah datang lagi baginda tidak mau. Kenapa ya? Nanya-nanya baginda Rasul ke sana. Tetangganya memang agak buruk perilakunya ke ibunya. Gak pernah jumpa ibunya setelah menikah. Ya, jangan begitu ya nak. Kalau kalian mau jalan-jalan dengan istri, misalkan kita dalam setahun tuh jalan-jalan itu 4 kali. 3 kali dengan istri, sekali dengan ibu di bawah, atau 2 kali dengan ibu, 4 kali dengan istri sama-sama di bawah.
Ya, kasih ke istri pakaian, ibu juga dikasih. Istri misalkan ya kasih 4, ibu 1. Karena ibu itu kalau sudah namanya tua itu tidak perlu banyak pakaian dan makanan sih. Yang penting bawa istri untuk berkunjung ke rumah. Waduh, langsung bilang ke ibunya, bilang ke ibunya penyakitnya sudah parah, ini harus dibakar Alkomah. Kalau tidak dibakar dia tidak akan mati. Bilang. Dibilangkan, Bu, baginda Rasul bersabda, berbicara bahwa putramu itu akan dibakar oleh baginda Rasul. Karena kalau tidak dibakar dia akan tidak akan mati. Ini anak durhakanya. Kaget ibunya mendengar mau dibakar oleh baginda Rasul. Mana ada ibu mau? Meskipun durhakanya seperti itu, nggak ada. Akhirnya orang tua, ibu luluh, akhirnya luluh. Oh tunggu, silakan duluan. Bilang kepada baginda Rasul, aku akan datang. Datanglah ibunya. Lihat anaknya, wah sudah begitu parah. Dia bilang begini, nah, oleh ibu udah dimaafkan. Langsung, gitu ya. Itu kan nyawa itu sudah di sini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barulah pulang. Alkomah. Ini kisah nyata. Semuanya juga tidak bisa mengalah. Ke ibu tuh, ummaka, summa. Oh ibu tuh, cara bahasa Sunda tunggul rahayu. Bapak catang derajat. Ya, ke ibu. Kalian sedang thalabul ilmi di pesantren, jangan membebani ke ibu. Jangan sampai ibu capek-capek cari uang untuk kalian. Kalian sudah bisa makan di sini meskipun ala kadarnya. Terima saja. Apa? Ibu itu sudah cukup mengandung kita 9 bulan, melahirkan setengah mati, menyusui, menyapi kita, ngurus kita sejak kecil. Sampai kapan kita mau menyusahkan orang tua? Dan yang paling penting apa? Belum tentu kalian bisa berbuat baik kepada ibu. Nah, oleh karena itu yang dapat kita eliminir ataupun minimalisasi, jangan merepotkan. Nah, perlu uang banyak nggak cukup sih, ya seadanya ibu saja. Yang penting juga cukup makan sih. Kalau ada ya tak terima ada. Kalau nggak ada jangan minta yang lebih banyak. Ya, nah